Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok 17 akan membahas mengenai sesuatu topik mengenai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelumnya izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farel Quito Cokro Handoko dengan NIM 1100112140602. Nama saya Tony Jatmiko dengan NIM 110011211140638. Perkenalkan, nama saya Shanfal Putri Sotia Sitohang dengan NIM 11000121140 Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Farah. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain, mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Misalnya, perselisihan tentang masalah warisan, perselisihan tentang perjanjian jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Pihak yang berperkara dalam perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang mulai membuat perkara, sedangkan tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik ke muka pengadilan. Awal dari perkara perdata dapat dipastikan dikarenakan terjadinya perselisihan atau persengketaan. Perselisihan ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tetapi jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukannya pihak ketiga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan permasalahannya. Langkah awal dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri diawali dengan pembuatan gugatan. Pembuatan gugatan ini diajukan oleh penggugat. Penggugat harus mendaftarkan gugatannya ke pengadilan negeri sesuai dengan di mana domisili hukum tergugat. Hal ini berdasarkan pada pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk ke kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123. Kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Namun, bagaimana jika yang tergugat lebih dari satu dan memiliki domisili yang berbeda-beda? Jika dalam konteks seperti ini, gugatan diajukan ke pengadilan negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Isi dalam gugatan dapat berisi fundamentum petendi, yaitu uraian tentang peristiwa hukum dan penyebutan dasar hukum gugatan, dan petitum, yang berarti hal yang dimintakan oleh penggugat untuk diputus oleh hakim. Setelah gugatan diajukan, gugatan itu akan dicatat oleh pihak pengadilan negeri setelah pihak penggugat melakukan pembayaran biaya perkara. Baik, tahap kedua dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri yaitu adalah upaya perdamaian atau mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat dengan dibantu oleh mediator. Terdapat dua jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ini ditangani oleh mediator swasta, perorangan, dan sebagainya. Sedangkan mediasi di dalam pengadilan ditangani oleh hakim-hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Mediasi ini sendiri wajib dilakukan. Menurut peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma nomor 2 tahun 2003 mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator yang terdiri dari hakim-hakim pengadilan tersebut yang tidak menangani perkaranya. Jika mediasi atau upaya perdamaian ini berhasil, maka hakim akan membuat akta perdamaian. Namun jika usaha perdamaian atau mediasi ini tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan. Tahap selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Setelah majelis hakim mendapatkan surat pernyataan gagal mediasi dari mediator, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pembacaan gugatan.
Dalam tahap ini, pihak tergugat dan penggugat diberikan kesempatan yang sama untuk memberi penjelasan, mempertahankan, atau membantah terhadap suatu gugatan yang dilayangkan kepadanya. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terjadi kesalahan-kesalahan. Setelah pembacaan surat gugatan, maka pihak tergugat atau kuasanya akan diberikan kesempatan untuk membacakan jawabannya. Jawaban tersebut dapat berisikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan, bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, atau bahkan dapat berisi rekompensasi. Acara jawab-menjawab ini berlanjut sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik pihak tergugat. Replik merupakan penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat. Sedangkan duplik merupakan penegasan dari bantahan atau jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Kemudian selanjutnya ada tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, nantinya akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dalam tahap pembuktian ini terdapat alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan yaitu seperti yang disebutkan dalam pasal 164 HR atau pasal 284 RBG, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari alat-alat bukti tersebut, majelis hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga dapat terjadinya suatu perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti, nantinya majelis hakim akan mempertimbangkan sekiranya hukum apa yang akan ditetapkan dan memutuskan pihak mana yang akan menang dan kalah dalam perkara tersebut. Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap kesimpulan. Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HR maupun di dalam RBG. Akan tetapi mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Melalui kesimpulan inilah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Sedangkan bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan ini sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Tahap yang terakhir adalah tahap putusan. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak yang saling berkepentingan. Nah, suatu putusan hakim ini memiliki beberapa bagian, yaitu pertimbangan hukum atau konsideran dan bagian amar putusan. Nah, putusan hakim dalam hal ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu putusan sela atau putusan provisional dan putusan akhir. Putusan akhir menurut sifatnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu putusan deklarator, putusan kondenator, dan putusan konstitutif. Isi dari putusan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan dikabulkan atau dikabulkannya suatu gugatan bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 164 HR. Lalu yang kedua, gugatan ditolak apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya akibat hukum yang harus ditanggung atas kegagalan pembuktian dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak sepenuhnya. Dan yang terakhir ada gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima adalah putusan pengadilan terhadap gugatan yang mengandung cacat formil atau cacat hukum. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dimulai dari pembuatan gugatan, dilanjutkan dengan dilakukannya upaya perdamaian atau mediasi antar kedua pihak yang berperkara, lalu tahap pembacaan gugatan, lalu tahap pembuktian, lalu tahap kesimpulan, dan terakhir tahap putusan.